jangan dijadikan teman. Fattakhidhu aduwa. Jadikanlah setan itu musuh. Jangan jadikan teman. Jangan jadikan saudara. Jadi berarti orang kok membuat sesajen, terus kemudian beramal sesuai dengan amalnya setan, itu berarti menjadikan setan sebagai musuh. Sebagai apa? Sebagai teman. Akhirnya kita kalah kalau teman itu dijadikan teman, malah kita yang kalah. Tetapi kalau setan kita jadikan musuh, kita menang sebetulnya. Apalagi dengan mengucapkan tadi, apabila digoda setan, hendaknya isti'adzah, minta perlindungan dari Allah. Karena apa? Ya, teman-teman setan itu membantu setan dalam menyesatkan, minal ghoi, penyesatan, summa la yuksirun, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. La yuksirun itu tidak mengurangi, artinya ya tidak menghentikan. Setan itu selalu menggoda terus kepada manusia, tidak pernah berhenti. Tetapi setan itu laisa lahu sultanun, tidak kuasa menggoda orang-orang yang memang tulus ikhlas mengabdi dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya orang yang amalnya itu tidak ikhlas juga yang diganggu oleh setan. Jadi masih ngambang. Kalau mantap, jelas itu bisa dikalahkan setannya. Maksudnya godaannya dia hanya menggoda, hanya merayu kok setan. Cuma kadang-kadang menjadi tersangka. Ibaratnya dia. Jadi setan yang dipersalahkan, padahal dia hanya menggoda. Yang penentu adalah kita sendiri. Jadi ini kaitannya dengan pembahasan yang lalu. Wa nasabal amra bil i'rad anil jahilin wa hum musufaha ittiqa'an li syarrihim. Jadi Allah mengiringi perintah berpaling dari orang-orang bodoh, yaitu mereka yang lemah akal, agar menghindar dari keburukan mereka. Itu diiringi dengan al-amra bil isti'adzah minasyayatin, dengan perintah untuk memohon perlindungan dari para setan. Syaitan jamaknya syayatin. Apa tujuannya? Tajannuban lil wuku fi mafasidihim wa syururihim, agar dijauhkan dari kejahatan-kejahatan dan keburukan-keburukan mereka. Ya, kerusakannya saya artikan kejahatan. Jadi setan itu hanya memerintahkan kepada yang buruk. Jadi intinya hubungannya dengan pembahasan yang lalu. Pembahasan yang lalu kita ini diperintahkan pertama khudil afwa, menjadi orang pemaaf. Ya. Yang kedua adalah memerintahkan yang ma'ruf. Yang ketiga adalah wa'rid anil jahilin, jauhilah orang-orang yang bodoh. Termasuk orang yang bodoh itu orang yang ahli maksiat. Ya, orang yang dikatakan orang bodoh itu orang ahli maksiat, itu terkadang juga dikatakan sebagai orang bodoh. Nah, ada 3 perintah ini, ternyata kalau ada godaan tidak memenuhi 3 perintah tadi yang dibahas yang lalu,
itu berarti dapat godaan dari setan. Maka ada perintah al-amru bil isti'adzah, perintah untuk minta perlindungan minasyayatin dari para setan. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, ya, jadi perintah untuk minta perlindungan itu sesuai dengan firman Allah ini, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Ai wa imma yuridu laka syaiton biwaswasatihi. Artinya, jika telah datang kepadamu setan dengan was-wasnya. Jadi godaan setan itu juga ada istilah was-was. Wa yankhasu fi qalbika bihamlika ala khilafi ma umirta bih, dan mempengaruhi hatimu agar kamu diajak untuk melanggar apa yang diperintahkan kepada kamu, wa yukhawilu ika fil ma'asi, dan berusaha menjerumuskan kamu kepada berbagai kemaksiatan. Ma'asi jamak dari maksiat, nah, jamaknya ma'asi. Au yaghdo bannaka minasyaiton ghadabun, atau setan menimbulkan kemarahan kepadamu dengan suatu kemarahan, yasudduka anil i'rad anil jahil, yang menghalangi kamu berpaling dari orang-orang bodoh. Au yahmiluka ala mujazatihi, atau membuatmu ingin membalasnya, bija'lika ta'assuran haijan, dengan menjadikan kamu terpengaruh untuk menyerang. Falja ilallah, maka berlindunglah kepada Allah. Watlub an-najata min dzalika billah, dan bermohonlah agar selamat dari hal itu berkat pertolongan Allah. Wastajir billahi min naz'ih, serta berlindunglah kepada Allah dari gangguannya. Ya, jadi mungkin ya kita ini yang lalu kan diperintahkan, kita ini disuruh berpaling dari orang-orang bodoh. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, itu juga dianggap sebagai orang yang melakukan kebodohan. Hendaknya kita ini berpaling. Berpaling itu artinya menghindar. Ya. Termasuk orang bodoh itu berbuat zalim, itu juga orang bodoh. Kita tidak usah ngurusi, berpaling artinya tidak usah membalas. Tetapi kok ada bisikan, ya kamu balas saja. Ora lanang kadang-kadang kan wong lanang kok dikono kok meneng wae. Itu jadi dibisiki begitu itu. Itu sebetulnya bisikan setan ya. Jadi orang diadu domba, disuruh berkelahi, termasuk membalas perbuatan orang yang bodoh. Lah kalau demikian, maka falja itu ya isti'adzah tadi ya, fasta'id, maka berlindunglah kepada Allah. Lah berlindung itu maksudnya juga adalah watlubin najah, dan mintalah atau mohonlah untuk selamat dari godaan setan itu, ya, billah kepada Allah. Ya, termasuk wastajir billah, dan berlindunglah kepada Allah. Jadi supaya dilindungi, tidak ikut terjerumus oleh bisikan-bisikan setan. Jadi intinya digoda setan itu maksudnya ya diajak untuk melanggar perintah. Termasuk orang itu kan disuruh maafkan. Lah kok kita ini terdorong untuk marah terus, tidak mau memaafkan, nah, itu berarti itu hati yang keras lah, semacam itu. Berlindung pada Allah, ya, istighfar, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
supaya dilindungi jangan sampai menuruti keinginan hawa nafsu. Termasuk wadkurillah, dan berzikirlah kepada Allah atau ingatlah Allah fil qalbi, melalui hati, wal lisani, dan lisan. Ya zikir itu ya berarti tadi ya, dalam hati ingat ini salah, saya kok marah-marah ini salah, termasuk mengikuti bisikan setan itu juga salah. Terus kemudian ingat Allah baik hati atau lisan. Lisan itu mengucapkan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau ya istighfar, ya, astagfirullahaladzim, aku kok marah-marah terus. Terus kadang-kadang kan ada masalah kecil itu kita inginnya nabok, inginnya jotos kan itu. Nah kalau ketika marah itu berarti tergoda oleh setan, maka ingat kepada Allah. Jadi sebagaimana Nabi Musa membela Bani Israel itu ya, akhirnya dibela, dijotos musuhnya itu mati. Maka akhirnya Nabi Musa menyadari ini adalah perbuatan setan. Saya memukul sampai mati ini adalah perbuatan setan. Nggak menyadari begitu ya. Jadi kalau berbuat salah, ingat Allah. Jadi mengingat Allah itu tujuannya adalah yusrifu angka biwaswatis syaiton, agar memalingkan kamu dari was-was setan atau godaan setan. Wallahu sami'un bil qauli, Allah mendengar ucapan min jahlil jahilin, dari kebodohan orang-orang bodoh. Kebodohan orang bodoh itu ya tadi orang melakukan suatu karena emosi itu ya bodoh. Orang melakukan maksiat juga perbuatan bodoh, atau memang orang bodoh yang tidak disengaja. Terus yang kedua juga mendengar wal isti'adzah billah, yaitu permintaan perlindungan kepada Allah dari was-was setan atau dari godaan setan. Nazghi itu sama dengan waswasati. Allah juga mendengar li ghairi dzalik min kalami khalqih, lain-lain dari ucapan makhluknya. Jadi makna dari sami'un, jadi mendengarkan ucapan-ucapan orang bodoh, ucapan orang yang berdoa, dan ucapan makhluk lainnya. La yakhfa alaihi minhu syai'un, tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah. Jadi mungkin kita menganggap bahwa itu adalah alam ghaib, bagi Allah tidak ada yang istilahnya alam ghaib. Semua nampak bagi Allah, termasuk yang terbesit dalam hati kita. Alimun, Allah itu mengetahui bil fi'li, suatu perbuatan, wa bima yudhibu angka naz'a syaiton, dan apa yang bisa menghilangkan godaan setan dari kamu, wa ghairu dzalik min umuri khalqih, serta urusan-urusan makhluk lainnya. Jadi Allah mengetahui, sami'un maha mendengar, alimun mengetahui. Artinya apa? Kita menghadapi setan, makhluk yang setan itu bisa dikatakan makhluk, bisa juga dikatakan sifat ya. Jadi perbuatan yang jelek, yang mengajak keburukan itu juga setan. Jadi itu tidak nampak. Jadi membisikkan ke hati kita itu tidak nampak. Ya, musuh kok tidak nampak, ini kan ya repot. Lah maka kita ini minta perlindungan kepada
pencipta alam semesta ini, yang maha mendengar lagi maha mengetahui, untuk bisa menghadapi itu, termasuk bisa melawan godaan setan itu. Yaitu caranya bisa dengan isti'adzah ya. Terus yang kedua ada waspada, dengan mengingat Allah, mohon pertolongan kepada Allah untuk ditunjukkan mana itu godaan setan. Yang jelas setan itu adalah mengajak kepada yang buruk. Termasuk ketika membaca Quran ini ada perintah wal isti'adzah matlubun. Isti'adzah atau memohon perlindungan itu matlubatun, dianjurkan inda tilawatil Quran, ketika akan membaca Al-Quran. Fi qouli ta'ala, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Ini ingin menunjukkan bahwa termasuk di antara cara untuk bisa menghadapi gangguan setan, pertama dengan iman, yang kedua dengan tawakal. Jadi pasrahnya kepada Allah. Jadi jangan sombong menghadapi setan itu, jangan mengandalkan diri sendiri, tetapi yang diandalkan adalah Allah. Jadi iman, beriman kepada Allah, yang kedua tawakal. Tawakal itu berarti juga termasuk berdoa kepada Allah, minta diberi perlindungan. Ini juga menjadikan pelajaran bahwa ketika kita ini membaca Al-Quran, sebelum membaca Al-Quran diperintahkan untuk membaca ta'awud atau isti'adzah ya. Jadi yang paling penting itu isti'adzahnya itu. Adapun kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim boleh, tetapi terkadang kita ini pidato ya, pidato isti'adzah saja juga cukup, tapi sebelum pidato itu membaca basmalah. Bismillah kan diperintahkan untuk akan melakukan sesuatu kebaikan. Jadi kadang-kadang kan ada auzubillahi minasyaitonirrajim, terus langsung membaca Al-Quran, tidak usah bismillah juga bisa. Tapi kalau mau qiraah karena belum baca bismillah, ya bismillah dulu. Biasanya khutbah kan kadang-kadang isti'adzah saja, terus kemudian langsung ayatnya, itu juga boleh ya. Karena bismillahnya itu sudah di awal akan melakukan sesuatu. Ada riwayat dari Muslim, dari Aisyah dan Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bi qarinuhu minal jin." Tidak ada seorang pun dari kamu kecuali dia mempunyai korin. Korin itu pendamping dari jin. Ini berarti kita semua ya. Tidak ada seorang pun, berarti semuanya. Kita semua ini pasti punya pendamping jin. Pendamping itu artinya korin, ya. Korin dari jin, pendamping. Lah korin itu selalu membisikkan kepada keburukan maksudnya. Jinas ya.
Jadi dari golongan jin dan manusia. Yang tidak nampak itu berarti jin maksudnya ya. Jadi ada bisikan-bisikan untuk melakukan keburukan, tetapi tidak jelas orangnya. Kalau orang itu berarti ya setan. Setan yang berwujud manusia. Kalau tidak nampak itu berarti jin. Nah, terus kemudian sahabat bertanya, mereka bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah juga ada gangguan dari jin. Qala, maka Nabi menjawab atau Rasulullah menjawab, wa iyaya, termasuk saya, illa annallaha anani alaih, tetapi Allah telah memberi pertolongan kepada saya. Fa aslama minhu, bahkan dia masuk Islam. Jadi kalau menggoda Nabi itu malah jinnya tunduk, malah masuk Islam. Kita ini bisa tidak mengislamkan jin? Kalau kita ini lurus perjalanan kita, ya tauhid kita lurus, iman dan tawakalnya besar, ya bisa jadi jin yang menggoda kita ini masuk Islam. Tetapi kalau kita ini malah ikut mereka, ya malah ya tetap mereka tidak mau masuk Islam. Yang jelas berhadapan dengan Nabi. Nabi itu sudah maksum, dijaga dari godaan setan itu ya. Ya malah membuat jin itu masuk Islam. Jadi hadis ini riwayat Muslim dari Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Summa audahallahu ta'ala tariqat takhallus min wasawasis syaitan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan cara agar terbebas dari waswas setan atau godaan setan. Faqala, maka Allah berfirman, innal ladzina taqau idza massaum taifum minasyaiton tadzakkaru. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari setan, mereka ingat kepada Allah. Ingat, waspada dari jebakan setan. Ini juga menunjukkan bahwa kuncinya untuk menghadapi setan itu dengan ketakwaan. Orang yang beriman, tawakal, tidak bisa digoda setan. Orang yang bertakwa juga tidak bisa digoda setan. Karena ketika ada godaan setan, mereka ingat Allah. Orang yang bertakwa itu, wah ini melanggar perintah Allah. Sehingga orang itu kalau bertakwa itu peka. Bertakwa itu kan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Sehingga dulu saya masih kecil itu diberi cerita oleh kiai. Jadi ada seorang ahli ibadah, rajin, termasuk tahajudnya rajin. Tapi akhirnya ada suara, kamu ini orang ahli ibadah, maka kamu diangkat derajatnya, sehingga mulai saat ini kamu tidak perlu ibadah lagi karena derajatmu sudah tinggi. Nah, bagi orang yang bertakwa, bisikan semacam itu mudah paham. Tidak mungkin, ibadah kok disuruh berhenti. Ini pasti bisikan setan. Tapi bagi orang yang tidak bertakwa, wah ini dianggap suatu kemuliaan kan gitu. Allah mengangkat derajat saya kan gitu. Sehingga berhenti tidak ibadah. Jadi mudah membaca godaan setan gitu. Ibadah. Jadi kalau diangkat oleh Allah tidak usah ibadah lagi karena sudah tinggi derajatnya. Itu bukan dari Allah, tapi itu dari setan. Artinya inna ibadallahil muttaqin, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang bertakwa, alladzi ata'uhu fima amar,
yang mentaati Allah, hal yang diperintahkan Allah, tadzakkaru anhu ma zajara. Maka ketika ada godaan itu, dia mengingat hal yang dilarangnya. Yang dilarang apa? Yang dilarang ya tidak ibadah, itu kan dilarang. Termasuk tidak apa-apa kamu ini sudah soleh derajatmu tinggi, boleh minum minuman keras misalnya. Itu tidak ada ceritanya begitu. Jadi idza sobahum taifum minasyaiton, jika mereka digoda oleh sekelompok setan. Jadi bukan satu setan yang menggoda, tapi sekelompok. Tadzakkaru ma amarallah bihi wa nahaan, maka mereka mengingat perintah Allah dan larangannya. Jadi ada bisikan itu, dilihat ini sesuai dengan perintah Allah atau tidak, sesuai dengan larangan Allah atau tidak. Kalau orang kok dilarang untuk ibadah, tidak usah ibadah, kamu sudah tinggi derajatnya, nanti berarti itu godaan setan, maksudnya gitu ya. Dilihat. Tidak apa-apa kamu bersentuhan dengan wanita, berdua-duaan tidak apa-apa. Kamu itu kan seorang ustadz misalnya. Ya. Ya. Tidak apa-apa kamu melihat wanita, tidak apa-apa. Kamu tujuannya adalah baik. Tujuannya adalah untuk menerima curhatan dari dia. Misalnya di tempat-tempat yang sunyi tidak apa-apa berduaan. Wah ini bahaya. Makanya orang yang ingin mengobati orang yang kesurupan, jika seorang wanita, maka wanita disuruh menutup auratnya dulu, jangan biar terbuka gitu. Orang popo yang ngobati itu ndak, setannya malah malah bangga, jadi ndak bisa terobati. Ya bakal nek ngusir jin. Ya itu harus peka. Jadi ada pelanggaran perintah Allah atau enggak di situ. Ojo nyekel saenake dhewe di tempat-tempat tertentu ndak boleh ya. Jadi itu malah berarti berteman dengan setan, kalah akhirnya, setan bangga. Ya, makanya tetap jaga diri dari ketakwaan itu. Wa dzakaru iqaballah. Nah, termasuk orang yang bertakwa ketika digoda setan itu mengingat siksa Allah. Wa jazila sawabih, termasuk besarnya pahalanya. Termasuk mengingat wa'dahu, janji Allah, wa wa'idahu, dan ancamannya. Fabsarus sadat, mereka melihat jalan yang lurus, wa arafu tariqal haqqi wal khairi, dan memahami jalan yang benar dan baik. Jadi yang dilihat itu, ini bener to ora aku nglakoni ngene iki. Jadi orang itu ketika ada godaan setan, itu yang diperhatikan adalah perintah Allah. Jadi sedarurat apapun juga mengingat ini masih sebatas darurat atau memang enggak, kan gitu, harus tahu. Mungkin kalau ada orang kecelakaan di jalan segera disingkirkan, mungkin itu darurat. Ya, tidak harus kudu menutup aurat dulu dan sebagainya. Tetapi kalau mengobati ya, kejinan tadi ya, itu ada saatnya, termasuk ada waktu untuk menutup aurat gitu. Itu harus diperhatikan. Termasuk wadafa'u ma waswasa bisyaitan. Jadi mereka itu menolak bisikan atau waswas dari setan ilahim kepada mereka, walam yattabi'uhu anfusahum, dan tidak mengikuti
nafsu mereka. Jadi tidak mengikuti nafsu mereka. Artinya jadi ya dulu cerita-cerita di kitab kan banyak ya. Cerita-cerita di kitab banyak. Jadi orang itu diberi pilihan. Jadi berzina, minuman keras, pilih mana kan gitu. Bagi orang yang bertakwa, jadi seandainya kok dipaksa, pokoknya kamu saya bebaskan dari penjara ini, syaratnya kamu berzina atau minum minuman keras. Pilih yang mana? Ya tidak ada yang dipilih. Misalnya kan gitu. Pilih minum minuman keras, akhirnya mabuk terus berzina juga. Karena ada kisah-kisah di kitab semacam itu ya. Makanya ya keduanya risiko. Atau berzina dulu, nanti punya anak, terus dipersalahkan masyarakat kan juga bahaya. Nah, jadi dilihat itu melanggar perintah Allah atau tidak. Jangan mengikuti nafsunya. Innan nafsa lamaratun bisu. Jadi nafsu itu memerintahkan keburukan. Illa mar rahima rabbi. Ini perkataan siapa? Iseling. Perkataan Nabi Yusuf ya. Nafsu itu memerintahkan yang buruk kecuali nafsu yang beri rahmat oleh Tuhan. Faidahum ulu basiratin, lalu kalau mempunyai sikap demikian mereka memiliki mata hati. Jadi orang yang bertakwa terus mempertahankan ketakwaan ketika digoda setan, itu dia akhirnya akan memiliki basirah, mata hati. Wawa'yin termasuk memiliki perhatian, wa'aklin dan mempunyai akal yang normal artinya. Wa qad istaqamu wa sahhu mimma kanu bidan, tetap istiqomah dan memperbaiki perbuatan salah selama ini. Wa hadzal i'tisam billahi minasyaiton amalun wiqai. Berpegang teguh kepada ajaran Allah adalah sikap yang tepat untuk mencegah dari gangguan setan. Jadi mencegah gangguan setan itu tadi ya bisa isti'adzah, bisa iman dan tawakal, termasuk di sini disebutkan dengan tetap bertakwa kepada Allah. Jadi di antara cara mencegah itu adalah ya tetap bertakwa kepada Allah. Wala syakka annal wiqayah khairun minal ilaj, dan tidak diragukan lagi bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi ya jangan sampai mengikuti setan. Jadi setan itu diantaranya termasuk mengikuti setan itu misalnya membelanjakan harta dengan boros ya. Boros itu namanya mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin ya. Jadi dengan foya-foya boros, duit-duit itu kok nomor con. Dibledos nih. Kembang api kan ada seninya ya, tapi mercon. Jadi orang itu ya kan, mercon kan bunyinya atau yang diinginkan, tapi ketika disumet kok ditutupi kupingnya. Iki apa? Jadi ingin didengar tapi kok ditutupi kupingnya. Lah itu jangan diikuti ya. Jadi termasuk boros. Berarti harus hemat. Artinya jangan ada yang sia-sia harta itu.
Dan itu termasuk cara mencegah godaan setan. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ini wis terjerumus mengikuti langkah-langkah setan itu sulit. Termasuk kehormatan kita juga hilang ya. Fa idza waqal insan fi maksiatin, maka jika manusia itu terjerumus ke dalam maksiat, badara fit taubah wal inabah waruju ilallah min qaribin, hendaknya dia segera bertaubat dan kembali kepada Allah dalam waktu dekat. Hatta yamhullaha an asarad dzambi, sampai Allah menghapus bekas dosa darinya. Ya, orang kan terjerumus dari godaan setan tetap ada, tetapi hendaknya segera tobat. Tobat itu inabah warujuk. Inabah dengan rujuk itu sama. Inabah ya kembali, rujuk kembali kepada Allah. Kalau tobat itu berarti akan dibersihkan sampai bersih. Wa minal ma'ruf anna lil insanin naz'atun ilal khairi wa naz'atun ilal syarri. Sebagaimana diketahui bahwa manusia ada keinginan terhadap kebaikan dan keinginan terhadap keburukan. Bimikdari mayujahidu bi nafsu, sesungguhnya sesuai dengan kesungguhan ketika memperjuangi nafsunya. Wa yataghallabu ala hawa nafsi, dan mengalahkan hawa nafsunya, wa waswasatis syaitani, dan godaan setan. Kana musaban muqarraban ilallahi ta'ala, dan akan mendapatkan pahala yang dekat dengan Allah Ta'ala. Artinya sesuai dengan perjuangannya melawan godaan setan, maka orang yang bisa melawan godaan setan dengan mempertahankan diri takwa, dengan selalu memohon kepada Allah, maka itu mendapatkan pahala. Jadi sebesar godaan setan bisa mengalahkan, itu berarti pahalanya semakin besar. Lapar, tidak ada uang, ada keinginan untuk mencuri, tapi dia bisa mengendalikan diri. Bahkan setan juga membisikkan, gak popo nyolong, karena terpaksa misalnya. Semalaman tidak bisa tidur, demi memerangi godaan setan. Bahkan beberapa hari hanya minum air putih, itu pun dari keran atau dari sumur. Lah itu pahalanya semakin besar. Tapi yakinlah bahwa Allah tidak membiarkan hambanya yang takwa itu sampai mati ya. Jadi orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar dan diberi rezeki yang di luar dugaan. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini ada hadis dari Ibnu Mas'ud, innalis syaitani lummatun tulammatun. Apa tat? Lummatun ya. Ora diharakat ya. Innalis syaitani lummatun libni Adam. Jadi setan itu mempunyai bisikan untuk manusia. Anak Adam itu kan manusia. Walil malaki lummatun, dan malaikat juga ada bisikan. Fa amma lummatu syaiton fa'iadun bisyari wa takdzibun bil haqqi. Jadi godaannya setan itu merayu untuk berbuat jahat dan mendustakan kebenaran. Ini yang perlu difahami. Nah, jadi setan pokoknya ngajak keburukan, seperti mencuri tadi, mendustakan kebenaran, mendustakan janji Allah. Allah akan menolong, itu kok didustakan. Nah,
Ketika orang itu takwa akan ditolong kok mendustakan, itu berarti godaan setan. Wa malumatul malaki fa'iyatun bil khairi. Adapun bisikan malaikat ada merayu kepada kebaikan, artinya mengajak kebaikan. Wa tasdikun bil haqqi, dan membenarkan kebenaran. Ini artinya bahwa yang disampaikan Al-Quran dan hadis itu kan kebenaran. Maka kita sebagai orang beriman harus membenarkan, harus yakin bahwa itu benar, tidak akan keliru. Allah berjanji akan menolong kita yang takwa, itu harus diyakini, tidak boleh ragu-ragu lagi. Jadi ada keyakinan semacam itu berarti kita dibisiki oleh malaikat, teman kita malaikat. Tetapi kalau meragukan Tuhan tidak ada, ya katanya gitu ya. Kita ini tidak mungkin menjadi orang melarat karena kita punya segalanya. Akhirnya dibakar sebagaimana di Los Angeles itu ya. Itu kan diawali oleh kesombongan manusia ya. Ternyata ada acara pertemuan artis-artis, ternyata pembawa acaranya atau artisnya itu mengatakan Tuhan itu tidak ada, nonsen. Jarak 2 hari akhirnya terbakar, hangus di Los Angeles itu ya. Nah makanya, nah itu meyakinkan kita terhadap kekuasaan Allah. Jadi cerita-cerita Allah mengenai kaum Ad, Samud dan seterusnya itu menjadi pelajaran betul. Ternyata zaman modern ini juga terjadi ya. Jadi orang yang mendustakan dengan sombongnya bisa langsung dihukum di dunia ini, belum dihukum di akhirat. Wongnya ya kadang-kadang orang mati, meskipun ada yang meninggal, tetapi hidup di dalam kesengsaraan karena miskin mendadak. Tapi artis yang duit tabungan nang bank ya seakan. Tapi yang disesalkan juga rumahnya banyak yang terbakar, harta bendanya. Jadi barang siapa yang menjumpai hal itu hendaknya memahami bahwa itu dari Allah. Jadi kalau ada kebaikan dari Allah, lalu hendaknya dia memuji kepada Allah atas hal itu. Dan orang yang menjumpai yang lainnya, artinya yang mengajak keburukan, hendaknya berlindung dari godaan setan. Jadi pokoknya ada bisikan untuk keburukan, itu godaan setan. Fal yasta'id billah, maka hendaknya dia isti'adzah atau berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kemudian Allah berfirman, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kefakiran kepadamu dan memerintahkan kamu untuk berbuat keji. Jadi orang yang sedekah sendiri itu tidak percaya atas janji Allah. Orang yang sedekah akan dilipat gandakan, kan gitu toh. Hadisnya ya. Sampai 10 kali lipat, sampai tidak berlipat ganda. Tapi orang yang medit tidak percaya itu berarti kok mau medit itu bolone setan. Nah ini yang terakhir ini. Kemudian Allah menyebutkan sejauh mana pengaruh setan kepada orang-orang bodoh dan fasik. Allah berfirman, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi. Dan teman-teman setan atau orang-orang kafir dan fasik itu membantu setan-setan dalam menyesatkan. Jadi setan itu mestinya tidak nampak, tetapi kok ada yang nampak, itu karena dibantu oleh teman-teman mereka. Teman mereka siapa? Ya orang-orang kafir, orang fasik itu. Ya. Itu juga setan berarti. Setan ketok. Wa amma ikhwanu syayatin alladzina laisu bimuttaqin. Yang jelas teman-teman setan adalah orang-orang yang tidak bertakwa. Orang yang tidak bertakwa itu berarti temannya setan. Kalau tidak disebutkan setan tuh ya.
Jadi kok ada orang sojo melok jamaah sok alim, sok soleh kan itu. Nah itu berarti itu temannya setan, ikhwanuhum ya. Fa inna syayatin yatamakkanuna min ilwaihim. Jadi setan itu semakin getol menyesatkan mereka karena dibantu oleh teman-temannya. Wes digoda setan, hatinya itu sudah ragu-ragu terhadap kebenaran, ingin melanggar aturan Allah. Ada temannya yang berupa manusia itu yang ngajak, ya, tambah nemen gitu maksudnya. Iya toh. Maka mereka membantu pada kesesatan, mereka menjadi pendukung dan mendorong mereka sehingga selamanya mereka tidak pernah berkurang membawa mereka agar melakukan kemaksiatan. Artinya mereka tidak pernah berhenti untuk menyesatkan mereka. Tadi terusannya ayat yang terakhir wa layak sirun ya tadi. Tidak pernah mengurangi, artinya tidak pernah henti-henti. Jadi intinya setan itu sudah menyesatkan dibantu oleh manusia yang mengajak kesesatan. Maka akhirnya orang itu tidak pernah digoda oleh setan. Bahkan setan semakin giat untuk menggodanya. Jadi intinya gini, mereka tidak pernah berhenti merusak mereka sehingga mereka terus menerus pada kejahatan dan kerusakan karena mereka tidak mengingat Allah. Jika diganggu oleh setan dan tidak minta perlindungan dari godaan setan. Ini sebabnya. Atau imma li adami imanihim, atau karena tidak ada iman. Au li khuluwi qulubihim minat taqwa, atau karena jauhnya hati mereka dari sifat takwa. Kira-kira itu ya. Jadi ternyata setan itu ada temannya, ada saudaranya. Kita jangan menjadi setan, intinya gitu ya. Mengajak kepada keburukan dengan setan. Termasuk istri-istri sendiri itu kan dianggap sebagai musuh kan gitu ya. Ora apa-apa korupsi, yang penting awake dhewe sugih. Saya kira itu.